Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abror, NIM 2010641018 dari Prodi Teknik Mesin kelas A. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. Pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia sendiri adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi yang reversibel, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Keadaan kesetimbangan kimia ini tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis, meskipun terdapat perbedaan walaupun untuk mencapai keadaan yang setimbang. Kesetimbangan juga merupakan proses yang dinamis atau selalu berlangsung tanpa ada henti secara mikroskopis. Keadaan kesetimbangan kimia ini tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis, meskipun terdapat perbedaan waktu untuk mencapai keadaan yang setimbang. Kesetimbangan juga merupakan proses yang dinamis atau selalu berlangsung tanpa ada henti secara mikroskopis. Konsep dasar pada keadaan kesetimbangan dinamis, kesetimbangan yang terjadi karena adanya perubahan dari dua arah, baik arah maju maupun arah mundur, di mana disimbolkan sebagai O aksen. Sebagai contoh, jika ada reaksi AA G ke BBG di mana suhu reaksi terdapat tepat dan kedua senyawa baik senyawa A dan senyawa B dalam keadaan setimbang. Hal itu berarti bahwa kecepatan atau waktu yang diperlukan untuk senyawa A membentuk 1 mol senyawa B memiliki nilai yang sama dengan waktu yang diperlukan untuk senyawa B dapat membentuk 1 mol senyawa A. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif, menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi A. Norma moral, yaitu norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. B. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abror, NIM 2010641018 Prodi Teknik Mesin kelas A. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknologi dan inovasi dalam rangka meningkatkan sanitasi lingkungan. Hidup sehat merupakan salah satu kebutuhan dari setiap manusia yang dijamin oleh pemerintah. Faktor kesehatan lingkungan menjadi salah satu yang mengambil peran penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat sudah merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hadi Pranoto Kurniawan, NIM 2010641017 Prodi Teknik Mesin. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 1. Perubahan konsentrasi. Jika kamu menggunakan perubahan konsentrasi. Jika kamu menggunakan asas Le Chatelier, penambahan reaktan yang akan berdampak terhadap perubahan konsentrasi. Reaktan menjadi lebih tinggi akan menggeser reaksi ke arah kanan, dan begitu juga sebaliknya. Faktor ini menjadi pilihan yang sering diambil pada sektor industri untuk memperbanyak produk
dan meningkatkan efisiensi dari proses pembentukan produk tersebut. 2. Perubahan suhu. Jika suhu suatu sistem meningkat, kesetimbangan kemudian akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap atau menggunakan panas. Karena mempengaruhi panas reaksi, perubahan atau pergeseran arah reaksi akan terjadi ke arah reaksi eksotermis atau melepaskan atau memproduksi panas jika suhu panas sistem menurun. 3. Perubahan tekanan. Pada kesetimbangan kimia, saat perubahan tekanan sistem terjadi, maka reaksi akan bergerak ke arah reaksi dengan jumlah mol yang sedikit. Hal ini terjadi karena pada senyawa berfase gas perubahan tekanan diikuti dengan perubahan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hadi Pranoto Ilmiawan, NIM 2010 6410 17 dari Prodi Teknik Mesin. Penanggulangan penumpukan sampah pada aliran sungai di kota-kota besar merupakan sebuah masalah yang belum teratasi dengan baik, sehingga masih banyak pemandangan yang tidak menyenangkan di bantaran sungai. Hal ini diperparah dengan seringnya warga membuang sampah di sungai tanpa mengkhawatirkan dampak yang akan terjadi seperti banjir, timbulnya penyakit, serta rusaknya ekosistem yang ada di sekitar sungai. Alat ini didesain untuk mengangkut sampah yang terdapat di aliran sungai dengan menggunakan sistem konveyor. Intopes bekerja secara otomatis dengan menggunakan bantuan sensor-sensor yang digunakan untuk mendeteksi sampah. Tumpukan sampah pada sungai akan diangkut menuju ke atas dan dipindahkan ke bak sampah yang terletak di tepi sungai, sehingga akan mempermudah petugas sampah untuk mengangkutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hadi Pranoto Ilmiawan, NIM 2010 6410 17 dari Prodi Teknik Mesin. Pengertian. Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, fascisme, demokrasi. Filsafat tersebut erat dengan nama-nama pendahulu-pendahulunya, seperti komunisme oleh Karl Marx atau fascisme oleh Mussolini dan demokrasi oleh Thomas Jefferson. Kiranya tidak mencampur adukkan filsafat politik dengan sistem ekonomi yang tumbuh bersama antara keduanya. Demokrasi adalah filsafat politik, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, dan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya terletak pada keuntungan dan diperoleh si pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pandi Setio Maharajati, NIM 2010641020, Program Pendidikan Teknik Mesin kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai etika politik. Pengertian. Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, fasisme, demokrasi. Filsafat tersebut erat dengan nama-nama pendahulunya, seperti komunisme oleh Karl Marx, fasisme oleh Mussolini, dan demokrasi oleh Thomas Jefferson. Kiranya tidak mencampur adukkan filsafat politik dengan sistem ekonomi yang tumbuh bersama antara keduanya. Demokrasi adalah filsafat, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang ada di dalamnya
terdapat kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, dan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya terletak pada keuntungan yang diperoleh si pengusaha. Negara kita adalah negara demokrasi Pancasila. Suatu negara demokrasi di mana manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial sama pentingnya. Etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan filsafat Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pandi Setio Maharajati, NIM 2010641020, Program Pendidikan Teknik Mesin kelas A. Dari uji coba yang dilakukan sensor alat ini dapat bekerja ketika sampah sudah tertahan pada ruji-ruji, namun terkadang garpu pengangkutannya tersangkut dengan ruji-ruji, sehingga alat akan terhambat. Maka dari itu, pada bagian tersebut perlu beberapa penyempurnaan. Selain itu, konveyor juga bekerja dengan baik untuk mengarahkan sampah ke bak penampungan. Alat ini memang masih hanya berfungsi saat ada sampah yang terdeteksi oleh sensor. Namun, kami berharap akan memicu ide-ide lanjutan untuk pembuatan seperti alat pembersih sampah di sungai yang terjebak pada pinggir-pinggir sungai.